Gamers ini jelaskan dampak buruk kenaikan pajak melalui game. Resikonya kesejahteraan masyarakat turun. Kenaikan PPN menjadi sebesar 12% yang dijadwalkan akan berlaku mulai awal 2025 nanti telah membuat sejumlah pihak keberatan. Berbagai aksi protes mulai dilakukan dari berbagai kalangan dengan beragam cara. Salah satu aksi tersebut juga datang dari seorang gamers dengan punya cara unik untuk melayangkan keberatannya soal kebijakan tersebut. Dirinya menjelaskan bagaimana mekanisme pajak melalui game yang dimainkannya di komputer. Game tersebut adalah permainan membangun kerajaan bernama Stronghold Crusader. Dari game itu, pemain bukan hanya membangun sebuah kerajaan tapi juga bisa mengatur sistem dan aturan, seperti masalah upeti atau pajak untuk rakyatnya. Game ini punya perhitungan angka rata-rata untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai yang paling tinggi 100. Kesejahteraan masyarakat tergantung besaran pajak yang diberlakukan pemain pada rakyatnya. Game ini memperlihatkan ketika ia memberlakukan pajak makanan sebesar 8% kepada rakyatnya, ternyata nilai kesejahteraan rakyatnya berada di angka tertinggi alias 100%. Pemasukan ke kerajaannya dari pajak juga bertambah secara perlahan. Namun ketika ia menaikkan pajak makanan menjadi 12%, nilai kesejahteraan rakyatnya langsung menurun drastis ke angka 95 dan terus menurun hingga ke 91. Pemasukan untuk kerajaan memang langsung bertambah drastis, tapi perlahan mulai melambat kenaikannya. Di sisi lain, nilai kesejahteraan terus menurun hingga ke angka kurang dari 90. Dengan gambaran dari game yang dimainkannya, gamers ini berharap agar pihak terkait untuk kembali memikirkan dampak buruk yang akan diterima oleh masyarakat. Hal senada juga dikatakan oleh para ahli. Tidak sedikit yang mengatakan kenaikan PPN 12% bisa berdampak luas pada masyarakat. Seperti yang dikatakan para pakar ekonomi, kenaikan PPN yang terjadi saat kondisi ekonomi negeri ini melambat akan semakin menggerus konsumsi masyarakat. Daya beli masyarakat akan lemah karena ada kenaikan biaya produksi di sektor industri yang membuat harga produk naik. Imbas dari daya beli lemah akan membuat penjualan tidak optimal. Akhirnya pemilik usaha mengurangi stok ataupun produksi termasuk tenaga kerja. Mungkin tenaga kerja akan dikurang jam kerjanya atau pemilik usaha mengurangi jumlah pegawainya alias akan ada PHK. Selain itu, perusahaan penyedia barang dan jasa biasanya tidak mau menanggung biaya PPN, sehingga solusinya adalah menaikkan harga produk tersebut. Masyarakat kembali akan menjadi korban kenaikan harga barang dan jasa, padahal pendapatan mereka tidak kunjung bertambah. Sementara itu, alasan pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% dilakukan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Mereka berdalih kenaikan tersebut juga bisa meningkatkan pendapatan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyesuaikan dengan standar internasional hingga 15%.